Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanas Aula Sakinah dengan NPM 2111060088 dari kelas F, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bunda Nela MPD. Selamat menyaksikan. Kenapa bisa terjadi perubahan iklim? Perubahan iklim terjadi karena gas rumah kaca timbul dan gas karbon dioksida, serta penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan seperti penggunaan minyak, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Kenaikan gas rumah kaca dalam kurun waktu 100 tahun mengakibatkan suhu bumi meningkat, sehingga atmosfer menjadi hangat yang memicu banyaknya uap air yang menyebabkan keadaan iklim yang tidak stabil. Adapun ciri-ciri dari perubahan iklim itu sendiri yaitu yang pertama meningkatnya pemanasan, yang kedua karbon dioksida yang lebih banyak di atmosfer, dan yang ketiga kenaikan permukaan laut, dan yang keempat berkurangnya tutupan salju, dan yang kelima glaster yang mencair, dan yang keenam benua Arktik yang menghangat. Adapun penyebab dari perubahan iklim yaitu terbagi menjadi dua faktor. Faktor pertama disebabkan oleh alam seperti pemanasan bumi, aktivitas matahari, bervariasinya jalur orbit bumi, pergeseran lempeng tektonik, El Nino dan El Nina. Yang kedua faktor yang disebabkan oleh manusia. Adapun faktor yang disebabkan oleh manusia yaitu adanya gas rumah kaca dan aktivitas manusia. Sehingga aktivitas manusia itu dapat memicu bahwa perbuatan yang dia perbuat bisa berakibat fatal apabila terus-menerus dilakukan, sehingga bisa berakibat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam artikel juga saya membahas tentang dampak dari perubahan iklim. Adapun dampak dari perubahan iklim yaitu yang pertama, mencairnya es di kutub utara dan selatan sehingga mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Yang kedua, kenaikan air laut dapat menyebabkan daerah pesisir menjadi tenggelam dan pulau-pulau kecil. Dan yang ketiga, adanya pergeseran musim. Seperti apabila terjadi musim panas secara terus-menerus, yaitu akan mengakibatkan kekeringan sehingga memicu terjadinya kebakaran. Dan sebaliknya, apabila terjadi hujan secara terus-menerus akan mengakibatkan bencana alam, yaitu seperti banjir yang akan memicu terjadinya longsor pada daerah-daerah yang berada di lereng. Dan yang keempat, dapat memicu terjadinya krisis makanan. Dan yang kelima, dapat menyebabkan timbulnya penyakit tropis seperti malaria, DBD. Dan yang kelima, hilangnya jutaan spesies flora dan fauna disebabkan karena tidak adanya kecocokan antara perubahan iklim. Manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas untuk menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap terjaga kelestariannya dan menghindarkannya dari segala macam bentuk kerusakan. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim? Yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan adaptasi. Adaptasi merupakan suatu bentuk upaya penyesuaian dari berbagai macam aktivitas terhadap perubahan iklim. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalisirkan dampak yang terjadi dan mencegah resiko yang terjadi apabila terjadi perubahan iklim. Upaya-upaya adaptasi yang harus dilakukan yang pertama yaitu memahami cuaca dan memahami gerakan angin sebelum melakukan aktivitas. Dan yang kedua, melakukan pola tanam mengikuti pergerakan musim. Dan yang ketiga, apabila bertempat tinggal di daerah dekat pantai, agar mewaspadai perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Dan yang kelima, menerapkan hidup pola sehat dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini merupakan suatu hal yang mendasar yang dapat kita lakukan dengan mudah. Pahami dan mengerti perasaan alam Anda agar alam Anda tidak mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, membuat kolam untuk penampung air hujan
dan membuat sumur serapan. Sekian penyampaian materi yang ada di dalam artikel yang saya buat, yaitu tentang perubahan iklim mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.